Yes, ketegasan negara mengempeskan besar kepala Rizik Syihab, ditulis oleh Erika E. Benar dari siwa.com. Perhatikan pidato Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD sebagai wakil dari pemerintah pusat yang dengan tegas menyampaikan peringatan pemerintah pusat terkait masalah kerumunan dan protokol kesehatan kepada seluruh bangsa Indonesia. Pernyataan resmi pemerintah pusat untuk mencermati perkembangan situasi 1 minggu terakhir ini sebagai berikut. Mencermati perkembangan 1 pekan terakhir telah terjadi peningkatan yang signifikan kasus COVID-19, sementara pada saat yang sama terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar, terutama sejak hari Selasa tanggal 10 hingga tanggal 13 November 2020 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat dan sekitarnya. Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Kita semua, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam 8 bulan terakhir ini telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mengatasi COVID-19 yang telah memakan ribuan korban jiwa. Ratusan tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, telah menjadi pahlawan dari upaya kita berperang melawan COVID-19. Upaya-upaya ke arah itu telah menunjukkan hasil positif, di mana di tengah masyarakat telah tumbuh kesadaran untuk menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Bahkan dari data di seluruh dunia, Indonesia termasuk yang sangat baik dalam angka kesembuhan dan jumlah penduduk yang terinfeksi COVID, jauh di bawah rata-rata dunia. Tapi kesembuhannya di atas rata-rata dunia, sehingga Indonesia dianggap oleh dunia sebagai yang paling baik. Namun pelanggaran secara nyata protokol kesehatan dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan ini bisa membuyarkan segala upaya yang telah kita lakukan dalam 8 bulan terakhir. Orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan. Pemerintah pusat mendengar dan mendapatkan banyak keluhan serta masukan dari berbagai kalangan seperti dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat, dari purnawirawan TNI dan Polri, dari dokter, dari relawan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bergelut dengan perjuangan kemanusiaan dalam praktek mengatasi COVID-19. Atas praktek pelanggaran protokol kesehatan termasuk penggunaan dan pengerusakan fasilitas umum, mereka itu tidak dihargai sama sekali. Bahkan mereka mengatakan, negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah pusat memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan. Indonesia adalah demokrasi sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk berekspresi, berkumpul, dan beraktivitas. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara monokrasi, negara hukum. Pengguna hak individu tidak boleh melanggar hak masyarakat lainnya. Sehingga harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan aman, harmonis, tentram, dan damai. Kepada aparat keamanan, pemerintah pusat meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan COVID-19. Sekian, wassalamualaikum. Saya tebalkan setiap kalimat yang Mahfud MD sampaikan bahwa segala tindakan tegas yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat harus berdasarkan peraturan dan undang-undang. Atas dasar aturan dan undang-undang inilah, hari ini kita juga mendengar adanya 4 kepala kepolisian daerah dicopot dari jabatannya. Anies Baswedan dilaporkan atas dugaan tindak pidana dan Rizik juga dipanggil ke kepolisian. Pada kejadian kepulangan Rizik Syihab, kita harus memisahkan 2 perkara yang terjadi pada waktu yang bersamaan, yaitu pertama, adalah perkara adanya ajakan atau tindakan yang disengaja mengundang massa untuk melakukan kerumunan dalam jumlah yang sangat besar tanpa mengindahkan protokol kesehatan, baik saat penjemputan, pernikahan maupun acara peringatan Maulid Nabi. Kedua adalah aksi politik yang Rizik Syihab lakukan seperti menggulirkan isu revolusi akhlak, penawaran rekonsiliasi, dan ancaman revolusi berdarah. Mengapa 2 hal tersebut di atas harus dipisahkan? Karena dasar hukum, hierarki kewenangan, dan cara penanganan yang dilakukan terhadap kedua perkara tersebut berbeda.
Pada perkara pertama, aturan dan undang-undang yang diterapkan adalah maklumat Kapolri tanggal 19 Maret 2020 yang dicontohkan pada pasal 202, 216, dan 218 KUHP. Dalam maklumat Kapolri tersebut disebutkan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu atas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jangan beralasan masyarakat tidak mengetahui adanya maklumat Polri ini. Karena maklumat ini dapat diakses secara gratis di Google, baik piagam maklumatnya, penjelasannya, dan berita yang memuat penerbitannya. Untuk perkara kedua, aturan dan undang-undang yang dipakai bisa beragam, mulai dari KUHP, UU ITE, dan aturan perundangan terkait lainnya. Sementara untuk aksi yang mengancam keamanan nasional, tindakan tegas dilakukan oleh TNI atas dasar pertimbangan dan instruksi Presiden. Terkait masalah keamanan nasional, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki undang-undang keamanan nasional. Hal ini terjadi karena undang-undang anti subversi telah dimatikan dan sejak reformasi 98, Indonesia memisahkan masalah pertahanan dan masalah keamanan. Namun demikian, sebenarnya rancangan undang-undang keamanan nasional sendiri sudah diajukan oleh pemerintah kepada DPR pada tahun 2011. Namun hingga hari ini perkembangannya tak lagi terdengar. Memang inilah saatnya rakyat Indonesia untuk melek hukum, agar tidak memproduksi pemikiran, pendapat, komentar, atau ide-ide liar dan barbar ketika menuntut ketegasan tindakan pemerintah terhadap pelaku agitasi, provokasi, pembangkangan, pelanggar aturan, premanisme, intoleran, dan radikalisme. Karena akan berakibat fatal jika pemerintah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan mekanisme, prosedur, dasar, dan pijakan hukum yang benar, sebagaimana dinyatakan oleh Mahfud MD bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang monokrasi. Karena itulah saya pribadi selalu berbalik curiga jika saya menemukan pendapat dan komentar seseorang yang begitu ngototnya kalau Jokowi harus menindak pelaku agitasi, provokasi, pembangkangan, pelanggar aturan, premanisme, pelaku intoleran, dan radikalisme, seperti Soeharto menindak para anggota PKI dulu. Karena pemikiran yang brutal seperti itu hanya dimiliki oleh dua golongan yang tak mau mengakui adanya aturan dan undang-undang, yaitu golongan pecinta Orba dan golongan pecinta ISIS. Jokowi gagal dijebak lewat dua strategi Chaplin hancurkan Indonesia, ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Satu-satunya yang abadi di dalam politik kita adalah kepentingan. Persahabatan pun bisa pecah. Tidak ada loyalitas di dalam dunia politik, apalagi politik di Indonesia dengan segala kepentingan yang ada. Tidak pernah akan ada pertemuan yang bisa mempersatukan. Setiap pertemuan itu memang kelihatannya merupakan pertemuan yang mempersatukan. Namun jika dilihat dari sejarah, tidak begitu. Di dunia politik, yang abadi bukan lagi persahabatan dan loyalitas. NKRI adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki prinsip demokrasi. Apa yang membuat saya menulis artikel ini adalah kegelisahan rakyat yang dirasakan. Banyak orang merasa tertipu dengan karantina 8 bulan pandemi ini berada di Indonesia. Selama ada di Indonesia, 2020 menjadi tahun yang murung. Mengapa saya katakan tertipu? Karena ketakutan demi ketakutan yang memang sepertinya secara terstruktur, sistematis, dan masif disebarkan oleh para SJW dan politisi busuk yang ada di pemerintahan daerah maupun pusat. Banyak sekali strategi-strategi membuat takut, yang diduga menjadi agenda untuk mendompleng pemerintahan Joko Widodo. Kendati demikian, pemerintah mendadak mengizinkan kerumunan besar-besaran selama beberapa hari ini, dan didiamkan. Mengapa? Untuk menjawab ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah hipotesis yang bagi saya cukup masuk akal. Gak tahu deh bagi yang sudah sakit hati sama Jokowi, apakah masih bisa menerima atau tidak. Tapi saya tidak akan mundur untuk memberitahu apa yang menjadi pembacaan saya. Kalau mau bicara Jokowi sedang main catur, saya sepertinya harus menduga hal ini bisa terjadi. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Jokowi sedang melawan para pecatur handal di belakang layar. Mereka mengirimkan pion-pionnya untuk maju menyerang benteng pertahanan Jokowi. Pion itu sudah ada di depan, sudah siap jadi ratu, dan memang di belakang itu ada konspirasi elit jahanam yang menutup strategi itu dengan sangat cerdik. Jokowi tahu apa yang terjadi. Sebagai orang nomor 1 dalam pemerintahan Indonesia, Jokowi paham betul keadaan. Telinganya banyak, istana itu jadi telinga yang besar. Semua terpantau oleh Polri, TNI, dan BIN. Mungkin saja Jokowi juga terkadang merasa tersendiri, tidak mudah menjadi Jokowi. Tapi strategi yang dikerjakan selama 6 tahun memimpin Indonesia semua sukses. Teriakan demi teriakan rakyat didengar, ditelannya, dan diproses. Tapi tidak semudah itu. Dia melawan para pemilik kekuasaan, para sultan-sultan yang berbisnis kekuasaan, tidak tinggal diam, bahkan dana besar itu pun sudah disiapkan. Kubu Chaplin sudah semakin sulit, politik kekuasaan sudah tidak bisa dimainkan lagi, karena memang dia bukan siapa-siapa lagi sekarang. Bukan lagi jadi simbol negara, tapi uangnya banyak.
Bisnis yang ia kerjakan sekeluarga merupakan bisnis kekuasaan. Tanpa kekuasaan, bisnis tersebut tidak ada apa-apanya. Tentu hal ini merugikan, maka dia yang adalah dalang mulai memainkan wayang-wayangnya, para boneka yang ia bisa kendalikan untuk membuat Jokowi kesulitan.